acara seminar dan pembekalan petugas pemeriksa hewan dan daging kurban tahun 2024. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan dan dapat berkumpul di pagi hari ini di auditorium dan juga di ruang 101. Dan ini sekadar info, acara hari ini itu dilaksanakan tandem 2 ruangan langsung di auditorium dan ruang 101. Jadi alhamdulillah tahun ini banyak sekali peserta dan petugas yang bisa membantu kita untuk melaksanakan pemeriksaan hewan kurban untuk hari raya Idul Kurban ya di tahun 2024. Akhirnya seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan pengawasan pemotongan hewan kurban dan pemantauan Indonesia ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Selamat mengikuti pertemuan ini, semoga sukses dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, kami mengucapkan selamat datang kembali ke teman-teman kolega dokter hewan yang saat ini juga sudah hadir, dan juga pada para mahasiswa yang hari ini secara resmi akan membantu pemerintah dalam hal ini untuk melakukan pengawasan hewan kurban dan daging kurban. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh dinas teknis fungsi kesehatan hewan di kabupaten dan kota seluruh daerah istimewa Yogyakarta yang tahun ini kembali mengajak kami untuk bersama-sama membantu masyarakat melakukan pengawasan hewan kurban ini. Dan kita sangat senang karena kolega dokter hewan yang tergabung di dalam Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta sudah beberapa tahun ini secara institusional bersama-sama bergerak untuk melakukan kegiatan ini bersama-sama. Jadi teman-teman sekalian, para mahasiswa, ini adalah bentuk kalau bahasa undang-undangnya itu bela negara. Salah satu bentuk bela negara kita dokter hewan dengan cara membantu masyarakat dalam pengawasan hewan kurban. Jadi penekanannya Pak Ketua 1 PDHI cabang itu bahwa kita akan diuji kompetensinya di dalam kegiatan semacam ini. Oleh karena itu nanti di lapangan teman-teman terutama yang para mahasiswa ini harus punya kepercayaan diri yang tinggi, gitu ya. Kepercayaan diri yang tinggi di dalam melakukan pemeriksaan. Ya, jadi sekali lagi tahun ini akan kami serahkan lebih kurang hampir 400 kalau tidak salah ya Bu Kadep, hampir 400 mahasiswa dan juga dosen serta tenaga kependidikan yang berprofesi dokter hewan di FKH UGM ini untuk membantu dinas di
di seluruh daerah istimewa Yogyakarta melakukan pemantauan baik itu untuk korban itu sendiri dan juga tadi terkait dengan zoonosis. Jumlah ini kita sangat menyadari masih sangat kurang, walaupun jumlah mahasiswa FKH saat ini juga sudah lebih banyak daripada generasi-generasi kami, namun jumlahnya tetap masih kurang, sehingga kita juga punya adik gitu ya, sekolah vokasi itu juga kita gandeng supaya ikut membantu bersama-sama dan tidak terlepas dari profesi kesehatan hewan, karena mereka juga dulu rahimnya sama di FKH ini, jadi jangan dilupakan. Sekali lagi kami ucapkan selamat bertugas nanti, dan secara resmi kami serahkan tim relawan pemantau pemeriksa hewan kurban dan zoonosis dari FKH UGM dan dari PDHI kepada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh dinas yang membawahi atau bertugas di teknis kesehatan hewan kabupaten kota sewilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian dapat saya sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan antemortem postmortem adalah dibuka ini ya. Ingat, tadi mencari apa? Lesi atau luka atau kayak sariawan di bibir, gusi, kemudian di gusi ya, sini, lalu di lidah. Nah, biasanya yang paling menciri itu kalau di PMK itu adanya luka ya, tadi kayak erosi tadi. Kemudian kalau di lidah tadi sudah saya lihatkan. Satu, kalau dia di proses awal itu akan ada lempuh di lidah itu di hari pertama sampai hari keempat kurang lebih. Ini. Kemudian saya selalu pakai pisau ya, karena pisau itu memudahkan. Contohnya ini kan kita susah untuk kalau dibersihkan adanya darah. Tapi kalau pakai pisau ini akan jadi lebih bersih. Nah, jadi ini seperti ini lepuh atau tidak misalnya kayak gitu. Lepuh itu ciri kalau dia di fase awal dari PMK. Sebagai dokter ya kita harus berpikir secara akademis kemudian ilmiah ya. Oh ini belum tentu PMK gitu. Walaupun secara psikologis saya biasanya ini kambingnya dari mana? Oh ini dari daerah ini. Oh saya tahu di sana habis kena misalnya kayak gitu ya. Saya curiganya ke situ. Tapi prinsipnya diperiksa secara umum. Ingat ya. PMK itu hari pertama nanti lidahnya lepuh. Kemudian hari keempat dia pecah lepuhnya. Sampai hari ke-6, kemudian hari ke-6 itu sudah terbentuk jaringan, nanti ke-8 sampai 14 sudah sembuh biasanya, jadi sudah pulih jaringannya. Biasanya loh ya, dan pada kambing domba itu biasanya tidak terlalu kelihatan, yang paling kelihatan pada sapi. Ya. Kemudian jangan lupa untuk diraba, di sini ada benjolan atau tidak, yang paling sering saya temukan itu adalah miasis biasanya ya. Karena miasis itu biasanya menciri di daerah
ini ada di masseter atau ketusuk atau choking namanya, seperti itu. Kemudian cara bukanya ini dari sini ya, mic-nya. ini kemudian dipreparir ya, jadi di sini preparir. Nah, bersihkan, preparir, bersihkan gitu ya. Di sini mau nyari apa kita? Nyari masalah ya. Nanti tugas kalian preparir dulu. Kayak ini contohnya. Kemudian ditarik di lidahnya. Lidah. Buat pegangan. Selalu pakai pisau ya, tarik, nah kemudian bersihkan. Nah ini, kalau dilihat ada enggak lukanya, aman kalau ini ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu untuk yang kepala. Lalu kalau misalnya kalian mau detail ya di daerah sini, ini ada limfogranula atau lymph node ya, ada lymph node untuk apa tadi? Parotidea, ya, parotidea. Lalu di sini ada submaxilla atau mandibula ini kelihatan ini. Di ruangan sebelah yang tidak belum dijelaskan cara membedakan lymph node yang bengkak dan lymph node yang tidak bengkak itu kalau diiris, kalau masih bisa disatukan kayak gini, itu artinya dia tidak bengkak. Ini lihat jelaskan ya, kecil kayak gini. Prinsipnya kalau lymph node ya, itu kalau dia diiris kemudian disatukan susah, di sini kayak ada tebal gitu, itu dia bengkak. Tapi kalau dia disatukan mudah kayak ini, ya dia nih disatukan bisa lagi, dia tidak bengkak. Karena lymph node, limfogranula itu bentuknya macam-macam, ada yang gede, ada yang kecil. Itu. Ada pertanyaan nggak untuk kepala? Selain kepala harus diperiksa kakinya ya, karena kaki itu ingat tadi di belah kuku interdigitalis itu ada erosi kalau pada luka awal PMK biasanya seperti itu. Masseter. Nah, saya sisi serkus itu yang pernah ketemu di jantung. Kalau di masseter jarang saya. Tetapi kalau ada ya bentuknya ya kayak tonjolan kayak beras itu ya. Jadi dia berisi. Jadi prinsipnya kalau ada tonjolan kayak gitu. Lalu tonjolan itu ada juga yang tadi namanya hemal node, tahu kan? Kita cari di sini nanti ya. Kayaknya nanti untuk organ dalam silahkan saya tak masing-masing ke lokasi saja. Kemudian kalau ada pertanyaan saya akan jawab. Itu aja ya.
pemeriksaan hewan kurban sukses.